kembalinya ke Gunung Lawu untuk melakukan sebuah ritual. Apakah benar seperti itu? Benar seperti itu, karena gue emang disuruh ke sana. Oh, Nyender di pohon itu. oke. Nyender, langsung tuh. Gue nyepot keril, gue buka, gue siramin. Langsung, Assalamualaikum gitu. Itu di situ ada yang nggak seneng. Oh. Di pos Gebak Menjangan itu ada yang nggak seneng. Nih kalau situ nggak sabar ngadepin dia, udah nih hilang dia, kata dia gitu. Hilang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, di episode pada malam kali ini kita sudah berhasil menghadirkan seorang narasumber yang tempo hari sudah menceritakan pengalaman pendakiannya tentang di Gunung Lawu nih. Di cerita sebelumnya, temannya ini sakit sampai 1 tahun dan beliau datang kembali ke Gunung Lawu untuk melakukan sebuah ritual. Lalu, bagaimanakah kisah selengkapnya seperti apa? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Mas Wahyu. Selamat malam, Bang Mange. Apa kabar nih, Mas Wahyu? Alhamdulillah baik. Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu. Terima kasih banyak nih Mas sudah mau berkunjung Sama-sama. lagi dan ini menceritakan kembalinya ke Gunung Lawu untuk melakukan sebuah ritual. Apakah benar seperti itu? Benar. Nggak cuma itu aja ya, banyak kejadian yang di luar nalar setelah lu melakukan ritual tersebut. Betul. Dan untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain dari awal sampai akhir. Ya. Seperti apa kisahnya dan gue penasaran juga nih. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Jadi awal cerita buat part 2 ini, gue bawa rombongan open trip dari Pekalongan, dari kampung gue. Itu sekitar 33 orang. Wah, banyak yuk. Alhamdulillah. Itu pesertanya 33? Peserta. Tanggalnya berapa gue lupa ya. Seingat gue sebulan setelah itu. Terus singkat cerita nih, gue pagi prepare sama anak-anak buat logistik segala macem kan dari rumah. Dari Paninggaran turun ke Kajen, karena meponya di depan terminal Kajen. Oke. Bawa travel. Nah, buat panitia sebagian 4 orang itu bawa motor. Bawa motor, dia berangkat duluan. Gue kenalin panitianya temen gue, yang satu namanya Nasoha, yang 2 namanya Umam, yang ketiga namanya Doni, yang keempat namanya Banteng. Oke. Nah, itu yang 4 tuh naik motor semua. Di pas sorenya sekitar jam 3 gue turun nih ke Kajen buat jemput peserta. Di situ tuh udah ada kejadian nggak enak, Bang. Karena di pikiran gue tuh, di situ gue dibayang-bayangin yang kemarin itu, yang cewek itu. Oh iya iya. Yang di pos 5. Dia itu kayak udah nyuruh cepet-cepet gitu. Singkat cerita maghrib kan ya. Maghrib, bocah belum pada kumpul. Gue juga di situ sebenarnya agak gimana ya. Sebel sih pastilah ya. Karena capek gue dari pagi. Bener-bener dari pagi prepare-nya gue. Nungguin peserta. Tapi ya udah, balik lagi sabar lah. Udah gue tungguin. Tuh sampai jam 10 malam, Bang. Baru pada kumpul semua.
Jam 10 malam baru kumpul semua. Baru pada kumpul. Itu sebagian. Ada lagi yang di Pekalongan Kota, gue harus jemput lagi. Waduh. Singkatnya gue berangkat nih jam 10 dari Terminal Kajian ke arah Pekalongan Kota. Di Pekalongan Kota gue jemput lagi nih. Nah ini nih peserta yang problematik nih. Ntar ada aja nih orang ini. Gue samarin lah, namanya Rizal. Oke, laki-laki ya? Laki-laki. Namanya Rizal. Gue jalan jam setengah 12 pas nih. Gue jalan dari Pekalongan masuk ke tol. Ke arah Semarang kan. Sebelum Karanganyar itu, gue keluar di situ sekitar jam 2. Jam 2 malam. Jam 2 malam, mobil berhenti dulu di situ karena pada lapar kan ya. Makan dulu segala macem sampai jam 3 pagi. Oke. 3 pagi, gue lanjutin buat ke base camp. Nyampe base camp itu sekitar jam setengah 4-an lah. Subuh tuh ya? Subuh. Gue prepare, nurunin barang semuanya, peserta pada istirahat sebentar, ada yang tidur, ada yang nggak tidur. Bebas lah, yang penting jam setengah 7 udah harus pada bangun. Jam setengah 7, singkat cerita jam setengah 7 nih. Gue suruh pada kumpul tuh di depan. Itu base camp penuh bang. Gila itu weekend soalnya. Masih itu weekend. Kalau tanggalnya gue lupa. Ini via Cetok juga? Via Cetok lagi. Kenapa via Cetok? Karena gue ada tujuan lain nih buat nyiram situ. Cuman sama sekali nggak ada yang tahu. Oke. Nggak ada yang tahu. Gue dari rumah itu bawa botol aqua kecil. Itu ada kembangnya. Ya udah disiapin dari rumah berarti ya? Udah gue siapin. Gue taruh tuh di carrier paling atas tuh. Gue simpen di situ. Nggak ada yang tahu kan. Nah, singkat cerita jam 7 pada kumpul semua. Kita biasa kan olahraga dulu, senam, pemanasan, biar peregangan otot nih, biar nggak pada kaku kan. Sampai jam 8. Jam 8, gue baru naik sekalian registrasi. Karena di situ pas mau registrasi duluan, posisinya rame banget dari subuh bang. Jadi terpaksa, udahlah dadakan aja udah ke atas gitu. Nah, alhamdulillah nyampe pos registrasi tuh, di situ lancar. Langsung dia ngomong berapa orang ini, langsung bayar, kelar. Baru kita naik di jam setengah 9. Setengah 9, gue di Gapura Lawu itu, Gapura Cetok. Gue bikin formasi buat bocah-bocah. Nah, di sini karena emang tujuan gue buat nggak ada yang tahu gue mau ngapain, gue duluan. Karena di situ gue alhamdulillah nggak terlalu bawa barang berat juga, karena udah ada anak-anak kan di belakang. Nah, di situ gue mimpin anak-anak semuanya yang mau nyantai-nyantai di belakang sama panitia yang 4, yang mau duluan ikut gue. Gitu. Alhamdulillah peserta ini yang ikut gue bang, itu buset tenaganya gila semua sih. Gue aja kalah, asli. Dia jarang banget istirahat. Gue istirahat nih, dikejar lagi sama dia. Terus dikejar terus pokoknya sama dia. Iya. Sampai singkat cerita di pos yang selendang itu tuh. Yang nuker selendang ya, yang tangga-tangga itu. Nah, di situ ada yang ngomong tuh, ada yang letuk si yang jaga itu ngomong begini. Mas, koncone dijogo ya. Hati-hati. Nah, gue balik tanya ke dia, tapi nggak di depan orang-orang. Gue melipir. Mas, ngampurone maksudnya sampean piye ya? Rapopo mas, kayak koncone siji sing gede dhuwur dijogo ya. Hati-hati wae. Oh, ya wis mas. Ya wis aku jalan sik. Nah, begituin kan. Nah, kata dia tuh intinya kalau bahasa Indonesianya ya, dia bilang itu temennya dijaga, yang tinggi besar itu hati-hati, dia disuruh hati-hati ya, jagain aja terus, kata dia begitu. Oh, ya udah begituin kan.
Nah, nyampe di Pancuran 7 itu, yang orang yang baru diomongin itu, si Rizal ini, dia nyampe di Pancuran 7, dia agak sompral, Bang. Oh. Dia tiba-tiba copot sepatu, kakinya nyelam di situ, Bang. Waduh. Wah, ini renang enak nih, kata dia begitu. Seger banget airnya, mana duitnya banyak. Diambil, boleh kali, kata dia begitu. Gue udah, jangan gitulah, begituin kan. Udah deh, jangan kelamaan di sini, begituin. Ayo lanjut. Nah, di situ gue mutusin buat lanjut. Alhamdulillah di situ cuaca cerah, Bang. Enak. Sekitar 30 menit, gue nyampe di pos 1 Brakseng apa ya namanya. Jam 9, di situ pada istirahat semua. Istirahat, adalah 15 menit buat sebat-sebat gitu. Soalnya ada satu peserta yang unik sih menurut gue. Ini orangnya udah agak tua, cuman ya nggak terlalu tua juga. Itu dia ngerokoknya udah kayak kereta, Bang. Nyambung terus? Iya. Dia bener-bener nggak putus, Bang. Dari bawah ya, ternyata dia nggak putus. Dia bawa rokok, itu sekitar ada setengah slop, Bang. Sampurna Mil semua. Sama Surya. Setengah slop lah totalnya lah. Buset. Sekitar 7-8 bungkus tuh ya? Lebih. Bahkan dia sempet bagiin ke panitia. Satu bungkus. Di situ gue tanya, Bang, lu nggak apa-apa nih jalan sambil ngerokok begini? Aman, Bang, aman gue. Kata dia, nih mau nggak? Gue dikasih tuh. Dikasih satu bungkus kan. Ya udah, terima kasih gue gituin kan. Kalau bisa sih jangan kebanyakan, takutnya ngap, gue gituin kan. Enggak, Bang, aman, kata dia kan. Ya udah, gue mutusin buat lanjut. Tapi si yang ngerokok ini, si Arif namanya tuh duluan dia. Gue duluan ya, Bang, ya, ntar gue tungguin di atas. Gue tanya sama dia, emang tahu jalurnya? Aman, udah ngikutin orang aja. Kan lumayan rame tuh, karena weekend kan. Lumayan rame, lanjut. Gue jalan jam 9.20. Gue jalan lanjutin. Singkat cerita, agak lumayan lama ya nyampe ke pos 2-nya, karena peserta kan banyak banget tuh. Belum lagi orang-orang lain, pendaki lain tuh, buset. Itu sempet ngantri, Bang, di situ, Bang. Berarti lagi penuh tuh ya? Lagi penuh, Bang. Nyampe pos 2 aja gue jam 11. Buset. Itu lama. Biasanya kan cepet ya, dari pos 1 ke pos 2. Nyampe pos 2 jam 11. Di pos 2 mau istirahat, penuh, Bang. Gak bisa dong istirahat. Akhirnya gue putusin, lanjut aja kali, ntar istirahat di depan ada kayak tempat lumayan landai lah. Akhirnya lanjut gue. Di jam 11 itu gue lanjut, jalan. Nyampe sebelum pos 3 itu, bawahnya pos 3 yang agak landai itu sekitar jam 12 zuhur. Gue zuhur, mutusin buat istirahat dulu. Pada ngemper dulu di pinggiran semua. Karena kan gak enak di jalur kan. Iya. Ada yang makan, ada yang apa tuh. Tapi sebagian peserta lain nih, yang gue omongin dia kuat-kuat, itu udah nyampe duluan, Bang, di pos 3. Sekitar jam 12, setengah 1. Kan kepisah lagi tuh. Karena kepisah lagi, ini pasukannya Dimas nih. Pasukannya Dimas, namanya Dimas. Itu tenaganya gila semua itu. Set bener-bener kuda dia. Kuat-kuat tuh ya? Kuat-kuat dia. Karena dia orang ini, Bang. Orang gunung, Bang. Emang dia orang gunung. Iya. Nah, gue istirahat sampai jam setengah 1. Karena nggak mau gue lama-lamain. Gue mikirnya cuma 1, Bang. Ini kalau gue kelamaan di jalur, rame begini, kayaknya nggak dapet tempat camp sih. Ini belum ada apa-apa, Bang. Belum ada kayak trouble apalah, alhamdulillah nih. Cuma trouble di anak-anak doang nih. Ada yang mulai lama, wah mukanya udah pada beda semua nih. Dari bawah ceria kan dia kan. Udah mulai pada beda nih. Nah, di pos 3 gue nyampe itu sekitar jam setengah 3. Itu udah mulai gerimis. Jam 3 pas peserta datang semua tuh di pos 3. Hujan. Waduh. Tiba-tiba gelap, hujan, langsung gue mutusin buat pasang flashlight. Karena gue sedia flashlight di paling atas tuh, enak tuh. Jadi gue copot, gue lepas tuh langsung, gue jembreng,
Gue tali-taliin ke, wah udah seadanya aja lah dulu dah. Masalah bagus apa enggaknya ntar, yang penting nggak pada kehujanan gitu aja udah. Numpuk itu bang, jadi satu bang. Udah kayak bebek kehujanan gitu, neduh gitu. Nah, di sini mulai kabut nih, 3:30. Gue mulai jalan 3:30, belum reda sih, cuman agak gerimis-gerimis dikit. Gue mutusin buat pakai jas hujan. Yang lain kalau nggak mau pakai silahkan, cuman pakai jaket lah minimal lah, begituin kan. Akhirnya di jam 3:30 itu yang mutusin buat jalan duluan sih pasukannya si Dimas ini. Ada sekitar 5-6 orang kalau nggak salah. Iya. Dia jalan duluan. Emang dia satu desa dia. Bocah ini, rombongan ini. Ya udah, lu jalan duluan. Gua belakang sama Doni, sama si Doni terus si Banteng bertiga kan. Di situ udah mulai kepencar-pencar nih bang dari pos 3. Udah berantakan nih di sini karena posisi rame, jalurnya licin, gerimis, kabut. Singkat cerita di jam 4, gue lumayan ngaret di pos 3 soalnya. Di jam 4 gue baru berangkat. Gue pakai jas hujan. Gue berdua doang sama si Banteng. Itu gue udah nggak tahu peserta gue yang mana, udah nggak tahu bang. Gue asal jalan aja udah. Gue nyampe pos 4 nih sekitar jam 5. Gue nggak berhenti. Gue langsung jalan sama si Banteng nih. Ayo Tang, jalan gituin. Jalan di situ masih gerimis tuh. Di bawahnya pos 5 itu ada simpangan yang sebelum gue kencing bang. Di pohon itu. Kan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Aturan kan orang-orang pada ke kanan biasanya tuh muter lumayan jauh dikit kan. Kalau gue motong langsung ke kiri bang, yang nanjak itu. Pikiran gue biar gue langsung nyampe ke pohon yang itu, yang gue kencingin. Nah, untungnya nih gak gue kasih aba-aba, si Banteng tiba-tiba ke kanan. Gue ke kiri, gue ngomong, gue kiri dah, gue gituin kan. Sengaja gue bang, karena gue mikirnya, ini Banteng ke kanan, berarti gue ke kiri lebih cepet. Dia nggak tahu gue mau apaan. Iya. Nah, si Banteng ke kanan, gue kiri naik sekitar 5 menit lah, gue nyampe yang pohon itu. Langsung gue lihat-lihat, ada orang di depan, dia lagi istirahat. Gue tanya, bang, aman bang, istirahat dulu nungguin temen, kata dia gitu kan. Oh ya udah, gue pura-pura duduk di situ bang, nyender di pohon itu. Nyender, langsung tuh, gue nyopot keril, gue buka, gue siramin. Langsung assalamualaikum gitu. Maaf sebelumnya, tapi pakai bahasa Jawa gue. Assalamualaikum, ngampurone. Aku nembe bisa teko. Ya wes, iki tak sirami, tak resikine. Bismillah 3 kali, Al-Fatihah, terus langsung gue siram. Habis gue siram, tuh angin tiba-tiba di kuping ya, itu kan kabut bang. Bukan angin dingin bang, panas. Buset. Gue langsung, apaan ya barusan? Udah gue diem doang. Langsung, habis itu gue tutup botolnya, gue simpen. Sebelum jalan, gue ngomong, tolong jangan ganggu lagi ya. Udah nih, udah clear ya masalah kita. Nah, gue gituin. Gak cerita, gue jalan beberapa langkah, tiba-tiba si Banteng ini di depan saya bang. Itu landai bang jalurnya bang. Jalur cuma segini doang, bener-bener jalur setapak. Harusnya dia lihat. Karena kalau gue nyiram dari sebelah kiri apa kanan itu jurang bang. Harusnya dia lihat. Tapi gue udah diem aja dah. Udah jalan. Ya udah jalan. Itu udah 5:30. Udah mulai gelap tuh. Singkat cerita gue jalan lanjutin tuh. Di pos 5 gue nyampe jam 6 bang. Itu gue mutusin buat nyari bocah dulu. Ini pasukannya si Dimas di mana nih campnya nih? Gue cari, gue teriak-teriakin, nggak ada bang. Nggak ada. Ya udah, gue mutusin, udahlah berhenti dulu, sebat gue gituin. Karena itu posisi udah dingin banget bang, tangan gue aja udah, buset. Ini gue pakai jas hujan, cuma nggak pakai jaket emang. Gue pakai jas hujan plastik doang tuh. 10 menit, 15 menitan ada. Sambil nungguin yang di bawah. Tapi emang nggak nyampe-nyampe. Karena nggak nyampe-nyampe, gue jalan lagi. Gue jalan, sudah pos 5 kan landai ya. Terus ada pohon tuh. Kita harus lewat terowongannya ya, lewat bawahnya kan.
Sudah pohon itu ada anak kecil di sebelah kanan jalan. Anak kecil? Anak kecil serius. Ini si Banteng juga lihat. Pakai baju putih, celana hitam, dia nggak pakai jaket, nggak pakai apa bang. Itu dari jalur itu sekitar 3-4 meter. Rumput duri-duri, lu tau nggak bang? Yang kayak buah beri itu. Iya. Itu kan duri ya. Nah dia masuk bang, bukan di depannya, bukan. Tapi dia masuk di dalam duri-durinya itu. Gue tanya, Dek ngapain? Gak dijawab. Nah si Banteng ngomong nih dia, pakai bahasa Jawa dia. Lo ngapa kowe? Digituin kan sama si Banteng. Nah baru pas Banteng ngomong dijawab sama dia, kencing bang. Di situ lagi ngapain? Gue tanya lagi, kencing bang. Gue ngomong sama dia, Dek sendirian? Enggak bang, ada rombongannya di belakang. Saya lagi nungguin kakak saya, kata dia gitu. Cuman itu mukanya nggak kelihatan bang, maksudnya lu tahu muka porselen nggak sih bang? Oke. Itu mukanya begitu bang. Waduh. Cuma gue mikir, ya ini normal kali orang begitu kan. Cuman yang jadi aneh, itu bocah bener-bener di semak-semak duri-durinya bang. Di tengah-tengahnya? Di tengah-tengahnya. Maghrib itu bener-bener maghrib. Bener-bener maghrib. Udah gue bodo amatin kan, gue jalan. Cuma ini si Banteng ini, liatin mulu dia ke belakang. Gue tanya, ngapain? Udah gak usah diliatin. Lu sadar kan? Kata dia gitu. Sadar, udah, jangan dibahas. Begituin kan. Nah, gue jalan. Karena berhubung itu pas bener-bener azan, HP gue bunyi tuh azan. Aplikasi azan itu kan. Gue duduk di batu yang itu kan jalan ya. Pohon tumbang, terus maju lagi. Ke kanan kan naik. Yeah. Itu kan ada batu yang sebelah kiri ya. Yang batu buat foto-foto orang tuh. Gue duduk di situ bang. Gue duduk di situ sambil nungguin bocah. Ini kok bocah nggak dateng ya. Terus karena berhubung maghribnya udah berhenti nih, azan udah, qomat udah, baru gue jalan. Setelah azan gue jalan lagi, naik ke arah Kupak Menjangan. Tapi sebelum nyampe jalur landai yang sebelum nyampe Kupak Menjangan tuh, pokoknya pertama naik, terus ada pohon-pohon banyak tuh di situ kan masih hutan tuh. Gue duduk di situ bang, ada batu lagi di situ. Gue duduk lagi, Teng, tungguin dulu dah. Ini si Doni, Nasoha, sama si Umam, terus sama peserta yang itu kok belum pada kelihatan ya? Begituin tuh. Ternyata ini dari ceritanya si Nasoha sama Doni ya? Iya. Itu si Nasoha itu sama Doni udah nyampe pos 5 bang. Udah nyampe pos 5, dia sampai teriak-teriak bang, nyariin saya sama Banteng. Peserta lah, semua dicariin lah sama dia. Sampai semua tenda yang ada di pos 5, ternyata dibukain semua sama dia. Dan anehnya lagi, ternyata si Nasoha sama si Doni itu udah naik ke tempat yang gue duduk bang. Udah ngelewatin batu itu terus naik. Pas bener-bener abis maghrib, loh, katanya gue nggak ada di situ. Seharusnya ketemu dong. Seharusnya ketemu. Padahal gue udah ngomong, gue di situ. Gue habis makan roti, gue gituin. Gue duduk makan roti di situ berdua sama Banteng. Oke. Gue debat tuh di situ, sempet pas dia nyampe tenda maksudnya. Gue debat di situ bang. Nggak ada. Ada di situ gue sama Banteng sudah maghrib, gituin kan. Nggak ada. Orang Doni aja sampai teriak-teriak, sampai pakai senter segala nggak ada orang di situ maghrib. Kata dia begitu. Tapi gue nggak tahu lagi ya kejadian dia gimana, nggak ada lanjutannya. Iya. Tapi lu nggak dengar suara panggilan dia kan? Sama sekali nggak denger bang. Itu hening bang. Pokoknya maghrib nih, habis maghrib hening. Padahal itu jarak di situ dari pos 5 kan nggak jauh bang. Itu di pos 5 rame orang camp. Bener-bener rame. Lu tau sendiri lah pendaki-pendaki sekarang lah itunya ya. Itu kan berisik bang. Saya nyampe pos 5 aja emang berisik itu. Pada teriak-teriak lah, apalah gitu kan. Harusnya kedengeran. Tapi nggak kedengeran. Dia teriak, gua nggak denger. Dia jalan ke situ, katanya nggak ada gua. Oke. Nah, singkat cerita udah tuh, abis maghrib, gue jalan lagi ke arah Kupak Menjangan sama si Banteng ini. Nah, tapi sebelum jalan, ini si Banteng tiba-tiba begini bang. Gua
balik lagi apa ya ke sana, ke bawah. Kata dia begitu. Oke. Boleh lah, begituin. Gue duduk sendirian di situ. Udah gue tungguin dah. Kayak lu taruh sini gitu. Dia jalan ke bawah, nggak ketemu bang. Nggak ketemu sama si Naswa sama si Doni ini, sama si pasukan yang di bawah. Iya. Nggak ketemu bang. Akhirnya 6:30 Banteng naik lagi. Udahlah nggak ketemu, paling masih di bawah kata dia gitu kan. Ntar juga nyampe. Jam 6:30 gue jalan lagi. Singkat cerita jam 7 gue nyampe di Kupak Menjangan. Alhamdulillah ternyata emang pasukannya si Dimas di situ bang. Oke. Kupak Menjangan juga alhamdulillah itu lega. Belum banyak orang karena orang memang masih numpuk di bawah pendaki lain. Nah, syukurnya di situ ya, tenda udah kebikin 4 tenda udah jadi. Jadi dibikin sama tim Iya. Dimas tuh. Nah, pengertiannya dia juga peserta ya, tapi ya nyatanya masih satu kampung sama gua. Oke. Bukan satu kampung, satu kecamatan ya. Ya, dia ternyata udah nyiapin makanan, udah dibikin makanan sama dia. Makanan pribadinya dia. Oh. Padahal Iya. bukan dari peserta ya. Ya udah, ini aja makan dulu udah, ngisi perut kata dia kan. Nah, gua di tenda tuh makan dikit doang. Terus gua kepikiran bang, habis ngerokok tuh. Sempat dulu kan gua dibikinin kopi sama si Dimas. Gua kepikiran, nih bocah kok nggak sampai-nyampe. Itu sampai jam 8 bang. Nggak nyampe-nyampe. Kemana? Padahal peserta lain udah nih. Sebagian udah ada yang di sini. Yang di belakang itu sekitar ada 10-12 orang. Masih kurang banyak ya? Masih kurang banyak bang. Iya, banyak yang belum sampai. Si Banteng lagi dan lagi. Dia emang, gua akuin dia gila sih. Solidaritasnya gila sih dia. Turun lagi bang. Turun lagi deh? Sendirian dia. Si Banteng mutusin buat turun. Alhamdulillah ketemu di atas pos 5 pas gua duduk itu. Ketemu di situ katanya. Ketemu di situ ternyata Doni trouble. Dia udah kecapean. Sama si Umam ini ketemu nih sama dia. Yang bakal jadi problematik ini nih di pendakian ini, namanya si Rizal itu. Dia apa ya kalau bahasa Jawanya tuh ngeres bang. Maksudnya nyusahin orang lah. Oh. Oke. Nyusahinnya gimana tuh? Dia tuh jalannya bener-bener pelan banget. Oke. Pelan, terus kakinya dia kesleo kan dia. Kesleo cuman belum parah pas itu bang. Masih bisa jalan dia, belum parah. Di situ konyolnya dia ya. Ini mungkin karena dia baru pertama kali naik gunung langsung ke Lawu. Dia nggak tahu kayak kita tuh di gunung tuh harus berbagi gitu maksudnya. Itu enggak bang dia bang. Panitia kan karena yang di belakang itu nggak bawa logistik ya. Kebanyakan alat sama logistik mentah bang. Oke. Yang jajan-jajan tuh emang dibawa sama di tasnya Doni yang dibawa Banteng itu. Di Banteng sama di gua. Yang di Doni juga sayur-sayuran kebanyakan. Logistik mentah ya? Iya, logistik mentah. Beras itu segala macam air. Si panitia ini si Nasoha minta katanya. Ini ada jajan nggak roti-roti buat ganjal perut dulu? Kata dia gitu kan. Dia minta. Nggak dibolehin bang. Sama si Rizal? Iya. Dia ngamuk bang. Enggak bang, jangan. Itu kan jatah gua bang. Gua bawa pribadi. Iya ntar diganti di atas. Iya ntar diganti. Aturan kan normalnya kan ya yang namanya udah sama-sama kita capek terus lapar kan. Ya udah makan aja seadanya kan. Makan bareng aja gitu kan. Enggak bang. Sampai ternyata si Nasoha ini sama si Doni Umam itu nahan lapar. Akhirnya emang si Doni ini udah nggak kuat sama si Umam tuh bawa barang berat kan. Banteng turun, untung ketemu si Banteng. Ketemu si Banteng akhirnya carrier-nya dibawa sama Banteng dulu. Sekitar jam 9 Banteng naik, nyampe ke tenda ke lokasi camp. Gue tanya dong, mana anak-anak gitu. Ada di bawah. Ini carrier-nya udah gue bawain, kata dia gitu kan. Di situ sekitar 9:30 baru tuh full kumpul semua di situ. Baru pada sampai tuh. Baru pada sampai. Nah, si Rizal ini ya emang biang kerok nih, biang masalah dia nih. Dia baru sampai bang, tiba-tiba begini. Bikinin gua
mie dong, bikin gue makan dong. Buset, teriak begitu. Padahal panitia juga baru pada nyampe, itu logistik juga baru nyampe. Iya. Baru mau diolah lah ya. Baru mau diolah. Iya. Orang kan ya istirahat dulu, gitu kan. Istirahat dulu, duduklah, minum anget gitu kan. Karena udah dibikin anget, gue udah sediain tuh susu jahe terus. Karena waktu itu bude gue jualan susu jahe bang, wedang ronde gitu, wedang jahe. Nah gue bawa mentahnya dari rumah, gue olah di situ. Gue bikinin tuh semuanya kan. Ini minum hangat-hangat dulu gituin. Minum hangat dulu biar enak badannya. Enggak, dia langsung teriak begitu. Kelaparan kali kan. Padahal jajan dia di tas masih banyak bang. Sumpah demi Allah. Si Rizal ini? Aduh. Si Nasoha ngedumel mulu di tenda. Kata dia, buset, jajan masih banyak. Diminta 1 biji aja nggak dikasih. Bocah pelit banget, kumet, kata dia gitu kan. Jadang banget dia, kata dia gitu kan. Perkara roti aja diminta 1 biji nggak dikasih, kata dia gitu. Sosis banyak bang, 1 toples bang. 1 biji nggak boleh diminta. Lu tahu sosis yang siap makan itu kan? Iya, Sones itu. 1 toples itu ya. Kan banyak itu isinya. Banyak isinya kan, kecil-kecil lah. Gini-gini lah. Cuman kan lumayan buat ganjil bang. Nggak dikasih sama dia. Ngedumel mulu tuh bertiga tuh di dalam tenda tuh. Udah, biarin. Udah, lu mau makan apa? Gitu kan. Gue bikinin mie tuh. Udah makan mie aja dulu ya. Gitu. Seadanya aja dulu. Gue bikinin mie. Nyampe jam 11 tuh. Baru gue tanya. Karena kan open trip gue tuh malam tuh masak tuh sederhana bang. Paling kayak sekedar mie instan, nugget-nuggetan gitu, sosis. Karena ini open trip low budget. Bener-bener low budget. Iya. Ya mungkin, yang penting bisa pada naik gunung lah. Ya, mungkin kayak share cost gitu ya. lah. Modelnya kayak share cost. Nah. Iya. Tapi kan penyebutannya kan kalau di dulu ya ke open trip aja udah. Jalan bareng tuh. Tulisannya jalan bareng sih. Naik bareng gitu. Nah di situ gue tanya, mau pada makan lagi nggak? Gitu kan. Yang tenda yang pasukannya Dimas udah nggak ada suaranya. Tidur nih paling. Gue liatin udah pada istirahat. Udahlah. Nah yang baru datang ini pada makan dia. Makan mie gue bikinin. Nyampe jam 12 malam. Di jam 12 malam ini ada lagi datang dia. Apa tuh? Yang itu, cewek itu. Datang. Sosok perempuan yang lu temuin dulu itu. Iya. Soalnya sebenarnya sih gue yakin nggak yakin dia ya bang ya. Tapi kalau dari belakang itu sama bang. Tinggi, rambutnya panjang, bajunya agak robek-robek gitu, putih kan. Agak robek-robek gitu. Cuma gue nggak yakin ini dia apa enggak, apa ada baru lagi gitu kan. Apa ada yang lain lagi. 12:30 gue nutup tenda tuh. Belum gue tutup, gue separuhin dong bang. Karena gue masih ngerokok. Di dalam tenda, cuman kepala gue keluar. Iya. Gue ngerokok aja sendirian di situ tuh. Yang lain udah pada tidur. Ada sih peserta yang belum tidur, masih pada ngobrol tuh. 2 apa 3 orang tuh. Cuma itu udah sepi bang. 12:30 tuh udah sepi. Karena habis hujan kan ya. Habis hujan, ngembun, kabut begitu. Gelap, bener-bener gelap. Gue masih ngerokok di situ, masih ngopi. Masih santai-santai lah. Gue mikirnya karena gini bang. Karena besok jatah gue cuma masak pagi. Jatah gue cuma masak. Di situ jam 1 lebih lah, mau 1:30 tuh. Gue sampai jam segitu gue di depan ya. Itu dia tiba-tiba lewat ke samping tenda gue. Karena tenda gue paling pojok bang. Paling pojok. Itu tuh lewatnya lucu. Bisa dibilang lucu bang. Ini setan apa apaan ya gitu kan. Lewat terus kayak ke pohon gitu, kayak monyet gitu. Langsung ke pohon. Ya kan gue, ini pohon di sebelah, bukan di sebelah kanan sih, di depan gue pas, cuman agak geser ke kanan dikit. Cuman kan mata ekor gue lihat bang. Wah, lompat dia. Gue gituin doang kan, lompat dia. Ke belakang, udahlah gue tutup tenda tuh. Gue tutup tenda, gue keluar dulu. Yang depan gue tutup, masuk. Jam 2 gue baru bisa tidur tuh. 2:30, 3 gue baru bisa tidur. Di situ gue bikin alarm jam 4:30. Jam 4 lewat lah. Mau 4:30 tuh gue bikin alarm. Gue tidur paling sejam lah. Gue tidur sejam. Gue bangunin tuh anak-anak.
mau summit gak gitu. Jam segini bang, kata dia kan. Iya jam segini, biar nggak terlalu rusuh di atasnya gitu kan. Nah udah nih, ternyata pasukannya si Dimas ini udah bangun duluan emang dia. Dia udah masak bang. Udah masak buat pribadi dia, buat bekal ke atas. Udah tuh, dia pada bangun semuanya, gue suruh bangun, termasuk panitia. Di situ yang ikut naik, itu sekitar ada 25 orang lebih lah. Gue lupa berapa orang. Yang di tenda itu gua, Nasoha, Umam, terus sama si yang ini, Rizal ini nih, sama satu temennya. Oh, Rizal nggak cabut ya? Nggak cabut. Karena gini bang, dia bang, pas gue bangunin, jawabannya dia emang nggak ngenakin juga. Apa tuh? Buset pagi amat bang, jam segini. Nah, di situ dia jawabannya begitu, udahlah. Gue bodo amatin. Dia juga ngomong kaki gue masih sakit bang, gitu kan. Ya udah, nggak usah naik gitu kan. Nggak usah naik. Udah singkat cerita yang gue suruh naik panitia nih si Doni sama si Banten. Dua orang ini ngawal semuanya. Nggak termasuk yang ini ya di sini ini. Yang di tenda intinya gue, Nasoha sama si Umam. 3 orang ini. Sekitar jam 6 gue mutusin buat prepare alat-alat masak gue keluarin semuanya, gue bersihin. Mau pendakian open trip, mau pribadi, gue yang masak pasti gue bang. Masak apapun pasti gue. Dari masak nasi, masak apa, karena bocah-bocah kalau masak nasi nggak jadi, keras semua. Kletis ya? Kletis ya, kletis bener. Aron. Kletis, aron nih. Kan nggak enak juga di perut tuh. Iya. Nah di situ jam 6, setengah 7 gue mulai masak tuh. Masak nasi duluan karena nasi kan paling lama tuh nasi. Karena banyak juga pesertanya kan. Gue masak nasi cuma pakai nesting bang. Di situ singkat cerita masak nasi kan. Sekitar jam setengah 8 kebangun nih satu orang ini. Si Rizal ini nih. Dia maksa buat summit bang. Mau dianterin. Minta dianterin buat summit. Rizal ini? Iya. Debat dong di situ dong. Bukannya apa-apa, posisi gue masih tersisa 3 orang doang nih panitia nih. Gue masak, ya emang sih yang 2 sih nggak guna dikit lah, guna tapi dikit doang lah. Dia lagi foto-foto dokumentasi biasa lah. Dia juga nggak mau nganterin bang posisinya. Karena ntar kalau dia nganterin, gue nunggunya pasti lama bang. Oh nungguin turunnya? Pas turunnya ya. Iya. Ini masalahnya posisinya gue mikirin satu doang, mobil. Kecuali mobil pribadi ya. Pendakian pribadi. Serah lu dah, mau jam berapa aja udah. Ini kan dia pasti udah ada jadwalnya bang, karena dia travel juga kan. Iya. Gue mikirin itu doang. Gue ngomong di situ, ngomong baik-baik gue sama dia. Bang, sorry. Ini kan open trip. Kalau kenapa tadi situ pas subuh ditawarin buat naik, situ nggak mau. Gue bilang gitu kan. Ya tadi kan masih ngantuk bang. Tadi kakinya juga masih agak sakit juga. Loh. Ini emang udah sembuh? Ya masih sakit. Loh, kan masih sakit. Terus ngapain mau naik? Jalan pelan-pelan aja bang, anterin yang penting. Langsung gue ngomong sama si Umam. Panggilannya kan Kesle. Sle, anterin nih, gue gituin kan. Anterin? Jam berapa? Mau nyampe jam berapa ini? Kata dia gitu kan. Makanya, udah tuh diomongin pelan-pelan sama si Kesle itu. Sama si Nasoha. Mau dia. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi muncak dia lu? Iya. Udah foto-foto sini aja udah Sabana. Digitu-gituin tuh. Iya. Karena kan dulu kan yang HP-nya bagus tuh cuma si Nasoha doang tuh dulu. Udah sini foto-foto, gue bikin video estetik dah, kata dia gitu kan. Mau dia, suek kan gitu. Setan nih orang satu ini. Yang gitu penting kan. nggak puncak lah ya. Iya. Akhirnya di jam 10:30 bocah turun semua. Alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa. Mulai turun satu-satu tuh, satu rombongan, ada 4 rombongan lah. Jam 11 kumpul semua, gue suruh makan. Udah makan dulu gitu. Makan dulu.
pada makan semua. Biasalah gue kasih waktu buat istirahat nih, pada ketawa-ketawa, pada apalah, udah di situ ngopi, foto-foto, ada yang banyak lah. Nah, di sini bang, jam 12, perut gue sakit bang. Gue bingung ya, mau berak di mana ya siang-siang begini. Gue mutusin buat ke belakang tenda yang semalam si cewek ini lewat. Ternyata di belakang, kalau yang tahu Gubak Menjangan ya, area belakangnya tuh ternyata masih ada lokasi camp lagi, dikit. Lumayan luas lah. Ada 5 tenda bisa itu di situ. Agak ke dalam ya? Iya, tapi belakangnya jurang. View-nya bagus di situ bang. Cakep. View-nya cakep di situ. Nah, tapi gue mutusin buat ke bawahnya lagi. Itu ada aliran air di situ bang. Kenapa gue ke bawah lagi? Gue mikirnya karena gue nggak bawa botol kan, cuma bawa tisu kering doang. Wah, ada aliran air tuh. Di situ gue turun, nemu botol. Nah, udah nih cocok nih, gue gituin kan. Turun gue ke bawah sendirian. Itu tuh ternyata di Gubak Menjangan emang ada kayak mata air dikit bang. Apa karena mungkin semalam habis hujan kali ya? Gue mutusin buat berak di situ, di belakang pohon. Di mata airnya? Bukan. Oh, kirain di mata airnya lu berakin. Enggak lah. Di belakang pohonnya? Di belakang pohon, ya? iya. Itu miring, jurang kan jurang ya? Miring. Gue ya berak miring gimana sih? Susah-susah gampang kan? Buset di situ, di kuping. Anginnya kan gede. Cuma tuh ini angin suara orang bisikan. Jangan di sini lo, sembarangan lo. Gitu. Tapi pakainya bahasa Jawa. Iya. Ngopo gini. Ngopo gini. Gitu mulu bang. Tuh angin tapi suara. Gimana sih? Gue bodo amatin bang, karena gue udah sakit perut. Bodo amat dah. Gituin kan. Ada 15 menit gue di situ jongkok. Gue mutusin buat udahlah, gue naik lagi. Sekitar jam 1:30 gue suruh pada prepare. Prepare semuanya sampai beres lah. Udah beres itu jam 2. Gue mutusin buat kumpul dulu, berdoa sebelum turun. Foto-foto dulu kan biasa. Foto rombongan. Kumpul semua. Itu udah lumayan sepi bang. Udah mulai sepi atas itu ya. Gue nggak tahu orangnya pendaki lain masih pada di atas apa udah pada turun. Tapi tuh Gubak Menjangan udah mulai sepi bang. Ada juga rombongan kita doang sama 3 tenda lah ada di situ. Jam 2 lebih gue mutusin buat turun. Gue bagi kelompok lagi. Ini terserah yang mau di depan siapa, yang mau di tengah siapa. Karena kan gue udah nggak ada tujuan nih sekarang. Udah, itu kan. Tinggal turun aja. Turun aja nih. Pikiran gue gitu bang, tinggal turun aja, udah. Gue belakang aja dah, gue gituin kan. Belakang gue di belakang. Sama siapa ya, lupa ya, kalau nggak salah Ivan namanya. Gue di belakang sama si Ivan nih. Tapi si Ivan ini tuh jalannya buru-buru. Gue suruh, udahlah lu duluan dah kalau buru-buru. Nah, si Rizal ini dia jalan di belakang gue bang. Dengan tas dia yang masih berat ternyata bang. Ini jadi masalah lagi. Tas dia tuh ternyata logistiknya nggak dikeluarin bang. Makanan dia? Iya. Ngeluh dia di pos 5. Bang, kaki gue sakit, pundak gue pegel. Gue tanya, itu masih masih aman di pos 5 gue tanya nih. Ternyata di belakangnya Rizal itu masih ada lagi bocah-bocah. Pasukannya Sinaswa tuh. Gue kira gue yang paling belakang. Ternyata masih ada lagi. Dia pada foto-foto dulu ternyata tuh. Di pos 5 dia nanya begitu, gue tanya balik. Kenapa emang tas lu? Ada batunya, gue gituin kan. Biar bercanda dikit gitu. Enggak bang, serius bang. Dia mukanya udah beda nih. Serius bang. Kakinya udah mulai diseret-seret dia bang. Gue lihat bang tasnya. Ada nih jajan lumayan gue gituin kan. Iya bang masih ada bang, mau bang? Enggak, gue masih kenyang gue gituin kan. Gue takut jadi omongan nih ntar nih. Iya. Udahlah malas gue ngambil makanan dia begituin kan. Gue putusin di belakang masih ada orang kan gitu. Gue pakai hati tuh monitor. Ada nih lumayan banyak kata dia kan. Si Doni nyautin gitu. Ini ada satu peserta nih. Trouble gue gituin. Siapa? Si ini gue gituin kan. Dia langsung jawabannya tuh
Ya Allah, kata dia gitu dong udah. Ya Allah. Gitu. Badannya gede bang, gede tinggi kayak TNI, lu tau gak sih, tentara gitu bang. Cuman, saya nggak ada tenaganya. Gede doang berarti? Gede doang, nggak ada tenaganya. Gue jalan sendirian tuh di bawahnya pos 5, ternyata ada si Banteng di situ. Gue tanya, pasukannya Dimas mana? Gitu. Udah duluan, gue nungguin lu, kata dia gitu kan. Ya udah, ayo jalan lagi. Gue ngomong, tuh di belakang trouble lagi tuh si itu. Ya, ini mah jadi masalah besar nih, kata Banteng gitu. Udah mulutnya gue gituin. Udah jalan jalan bang. Nggak cerita, gue jalan cepet tuh, kenceng, lari-larian gue berdua. Karena kalau turun kan biasanya gue lari tuh. Lari gue, nyampe pos 4. Gue mutusin buat berhenti. Gue kontak lagi belakang, aman nggak? Ya gimana ya, kata dia gitu tuh. Bukan nggak jawab aman apa enggaknya, nggak. Jawabnya ya gimana ya, kayaknya nggak enak kali ngomong sama si ini. Takut kedengeran si Rizal kan. Ya udah gue turun ya gitu kan. Di bawah pos 4 gue mutusin buat ngeres. Karena si pasukannya Ipan tuh di situ tuh. Tuh ternyata lagi pada ngopi bang. Sama pendaki lain, suwe banget. Bener-bener buka lapak kopi bang. Kan kopi dia bawa banyak banget ya. Buka lapak tuh sama si Bang Arif ini nih yang rokoknya banyak nih. Iya. Udah dah kayak warung Madura dah. Udah di situ dia pinggir jalan, suwe. Nah di belakang gue ngabarin lagi. Gue di bawahnya pos 4. Gue tungguin di sini. Gue gituin. Iya kata dia kan. Udah tuh. Gue tungguin lama banget bang. Sampai sore, bener sampai sore. Gak nyampe. Ternyata dari ceritanya si Nasohan nih yang di belakang nih, pasukan yang di belakang lah. Itu si Rizal ini nyusahin, bener-bener nyusahin bang. Ya tau lah panitia kan. Cuman kan ini kan bukan yang bener-bener kita harus ngurusin semuanya bang. Iya. Nah di situ tuh dia tuh kakinya tambah parah bang. Itu udah diurut di apa aja, nggak sembuh sama sekali, nggak ada perubahan lah. Terus jajanan tuh masih banyak kan, karena perkara tas dia berat ya, dibawain sama si Umam. Tasnya. Ya udah gue bawain dah tasnya, digituin kan, dibawain. Pas di bawahnya pos 5 itu dia berhenti lagi di situ bang, lapar katanya. Ya udah nih makan dulu. Jajanan lu mana bang? Gitu. Maksudnya dia nanya jajanan ke panitia. Jajanan lu mana? Jajan mana? Cemilan gitu. Cemilan ya? Itu nggak ada. Kan di bawah semua, udah di bawah. Paling sisa sisanan. Jajan sisa. Kata dia gitu kan, kata si Naswa itu. Si Umam langsung ngomong, ini jajan lu masih banyak apa nggak dimakan sih? Kata dia gitu. Enggak bang, ini buat simpenan di jalan katanya. Pas di travel. Tuh. Tanya tuh depan di situ bang. Terus tujuan lu bawa logistik naik buat apaan? Kalau bukan buat dimakan. Bukan buat dimakan. Ini diminta aja nggak diboleh lu. Jangankan diminta, lu sendiri aja nggak dimakan. Kan aneh. Wah diomel-omelin bang tuh. Abis itu dikulitin sama si Umam Naswa. Abis itu dikulitin. Lu kalau begini tuh nyusahin diri sendiri. Ngerepotin orang lain. Lu lapar begini. Lu nggak berani makan jajanan itu, mau buat simpen. Buat apa? Buat lebaran. Tadi gitu-gituin tuh. Wah, abis tuh dia tuh. Nah, dari situ bang, katanya, ya udah bang, makan nih. Kata dia gitu. Ya udah bang. Akhirnya dipecah tuh. Iya, makan. Tanpa basa-basi tuh, bocah-bocah. Udah makan. Makan tuh. Wah, masih banyak bang, bener. Orang dia nyampe di bawahnya pos 4, itu sekitar jam 4:30. Itu jajan masih banyak bang. Pilus, terus keripik apalah, banyak lah jajanan Indomaret yang gede-gede itu. Sampai gue buka, buset jajanan masih banyak begini. Ini makan gue gitu kan. Udah makan. Semuanya tuh ditawarin, makan. Nah, di situ dia aduh, sumpah dah. Kakinya bengkak, Bang. Bingung gua. Apain ya? Gue bisa sih mijet dikit-dikit, cuman takut salah. Gue oles-olesin doang tuh pakai whitening cream. Nah, ada pendaki dari bawah, 2 orang, cewek sama cowok tuh. Nawarin yang semprotan itu, Bang. Oke, spray itu ya. Spray itu.
Bang pakai ini coba bang, siapa tahu mendingan, kata dia gitu kan. Semprotin tuh sama dia. Dia juga bisa ngurut juga ternyata, diurut sama dia. Tolongin sama dia kan, agak mendingan tuh bang katanya. Gue tunggu setengah jam, sampai jam 5 tuh, agak kempes dikit katanya. Lumayan bang, udah bang. Nah gue mutusin buat, ya udah jalan dah. Si Nasoha sama si Kesley ini, dia udah nggak mau bang. Gue duluan ya, kata dia gitu. Gantian, gue yang nungguin. Gue yang, buset, si Banteng udah duluan juga. Gue masih Ipan ini nih, si Gondrong ini nih. Gue sama si Ipan. Udah, ya udah dah. Turun. Kata dia gitu tuh, udah mau setengah 6 kan. Udah mau gelap soalnya. Turun gue. Buset, lama banget gue, capek banget bang, sumpah. Jujur aja ya, gimana ya rasanya ya? 1, capek. 2, kesel. Orang kalau biasa jalan cepet, jalan pelan kan rasanya kayak gimana sih bang? Buset, ini kayak gak nyampe ini. Itu cuma perkara 1 orang ini bang. Gue 3 orang kan jadinya kan sama si Ipan nih. Si Ipan ini udah ngedumel mulu dia bang. Singkat ceritanya sampai pos 3 maghrib nih. Aduh, firasat gue udah gak enak bang. Si Ipan udah diem. Ini ngoceh bocah biasanya ya. Diem nih. Kenapa nih dia nih? Aduh, ini orang 1 ini lagi nangis lagi dia bang. Siapa? Rizal nangis? Nangis bang. Anjrit. Gak nyampe-nyampe gitu kan. Gue omelin tuh. Asu, tolol banget sih. Sampai lagian. Aneh-aneh. Jajan, perkara jajan doang gue gituin kan. Perkara jajan doang gak dibagi-bagiin. Kayaknya ini nih kena karmanya gue gituin bang. Tolol banget sih gue gituin. Kebangetan pelit ya gitu ya. Lu pelit sih, jadam gue gituin. Iya. Lu jadam banget lu gituin kan. Orang pelitnya minta ampun gue gituin. Sipan dong, udah dia tuh udah kayaknya udah capek juga dia, udah capek nungguin. Tapi dia kan ngoceh juga tuh. Ipan ngoceh. Udah, emang pelit, orang pelit mau gimana lagi sih, pelit. Udah mati kali di sini dia. Susah, nggak ada yang nolongin gitu. Gitu-gitu nama Ipan tuh. Lu kalau mati di sini nggak ada yang nolongin lu, gitu-gitu nama Ipan. Weh, mulutnya udah begituin. Jalan tuh, di pos 3 sepi bang. Karena itu kan udah malam Senin ya? Iya. Jatuhnya udah malam Senin, itu sepi, warung aja tutup. Mungkin udah jalan. Masih banyak pendaki turun juga dikit-dikit tuh gitu kan. Jalan, udah seret-seret lah, diseret-seret udah kaki tuh. Gue nungguin sampai dia tasnya udah dibawa sendiri, tapi kosong. Cuma pakaian dia doang udah enteng lah ya. Enteng lah. Udah dibawa sendiri tuh. Seret-seret kakinya. Sekitar 20 sampai 30 menit, setengah 7 lah ya. Setengah 7. Nih udaranya udah gak enak bang. Hawanya udah gak enak. Nih 1 nyeret-nyeret kaki sambil kayak sedih banget gitu bang. Kayak sedih banget. Dia tuh ngedumel begini bang. Tahu gitu gak ikut gue beginian. Pertanyaan gue, yang nyuruh lu ikut siapa coba? Nyesel tuh dia tuh ya. Nyesel kali dia ya. Nyeselnya tuh bukan karena mungkin dari pihak guanya, pihak panitia nggak ngurusin bang. Bukannya ngurusin, bener-bener ngurusin dari awal bang. Bener-bener ngurusin. Dari pas dia naik, udahlah diurusin sampai ditungguin, diapain, dikasih jajan. Padahal kan itu kan, jujur aja tuh jajan tuh kita panitia nggak ngasih. Karena itu jajan tuh buat bareng-bareng di atas entar. Kalau kita ngasih sepihak doang ke dia, takutnya ntar di atas pada ngiri ya? Pada ngiri apa gimana kan gitu. Karena itu juga jajan mentah juga yang dibawa si Nasohadoni itu pas naik. Nah pas turun mah udah beda lagi kan. Sampai dia, panitia ngurusin semua lah. Intinya panitia tanggung jawab ngurusin semua. Walaupun ini bukan pendakian ibaratnya yang resmi bener-bener yang mahal yang sampai diurusin segala macem lah, porterin apa. Enggak sih. Cuman kita tanggung jawab. Udah gue di situ hawanya udah nggak enak. Gue juga udah agak sebel gimana gitu bang. Udah capek juga lah, capek. Punggung gue juga udah mulai sakit sini ya. Udah mulai sakit. Di pertengahan antara pos 3 sebelum nyampe pos 2 itu ada tikungan
Sebelum nyampe pos 2 ada pipa yang nongol tuh. Tuh kan banyak tuh pipa air di situ. Di situ ada kakek-kakek tuh duduk dia. Kakek? Iya. Gue kira dia ini bang, orang warung. Orang warung yang bawa, yang buat warung di atas maksud gua. Bawa logistik kan biasanya kan. Dia bawa tongkat. Tongkatnya tuh diginiin bang. Ya kayak orang bawa, terus belakangnya kayak ada sarung buntelan gitu sih. Kayak dipikul gitu ya? Iya. Kayak dipikul. Gini. Masih gini dia. Cuman tongkatnya emang agak nempel karena dia duduknya begini. Emang bener-bener duduk tuh. Di pipa itu. Kan ada pipa tuh di situ. Gue liatin dari atas aja udah. Ini orang bukan ya? Orang bukan ya? Si Ipan gak ngomong apa-apa udah. Dia kan jalan depan. Si Rizal tengah, gue belakang. Ini orang bukan ya? Tapi kalau orang nih pasti Ipan udah ngomong nih sama dia. Ternyata Ipan gak lihat bang. Yang lihat gue doang. Dia jalan aja udah Ipan sama si Rizal. Dia berdua gak lihat? Gak lihat. Jalan doang. Lah. Gue masih kan karena gue. Jadi posisi ritmenya gini bang. Ipan jalan sama si Rizal berapa meter. Gue nunggu baru gue jalan lagi. Gitu-gitu terus kan. Karena biar gue juga gak terlalu kelamaan juga kan. Kayak ngerasa kelamaan ya emang lama sih gitu. Gue liatin aja dia jalan. Tapi gue gak disapa ya sama dia ya. Cuek, capek kali. Biasanya kan kalau orang capek kan gitu kali ya. Bodo amat kan ada orang ada enggak. Jalan aja udah. Pikiran gue gitu bang. Pas gue tanya tuh. Amit bah, begituin kan. Badi pundi bah, begituin kan. Gue tanya bang. Badi pundi? Tenginggil nopo? Saya tanya gitu. Ke atas apa? Gak dijawab sama dia. Udah dia duduk aja udah sambil lihat ke arah kanan jurang itu. Duduk dia di situ. Karena dia nggak jawab, ya udah aku jalan. Gue ngomong begini. Di sini bah, gitu. Duluan gitu kan. Jalan gue, nyampe lah di pos 2. Di pos 2 kejadian lagi bang. Gue nggak tahu apa emang pos 2 itu emang ada anak kecilnya apa gimana ya. Tapi seingat gue, teman-teman gue pada cerita emang di pos 2 itu ada anak kecil bang. Ada anak kecilnya yang sering seliweran di situ. Gue udah lihat dari jauh nih, bocah istirahat di sebelah kanan. Itu kan pohon ya, pohon yang ada selimutnya itu sarung itu. Iya. Terus turun dikit, lebar kan itu. Dia duduk sebelah kanan tuh, si Ipan sama si ini. Dia duduk di situ, gue liatin di sebelah kiri kan shelter. Di shelternya itu, kepalanya nongol deh. Gini-begini. Lari muterin shelter itu. Ya, bocah ini lagi. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Duduk sebelah kanan itu, kanan jalur ya. Gue turun, gue berhenti di situ. Dia masih yang anak kecil masih di sebelah belakang shelter pas. Itu kan apa ya namanya? Seng ya? Seng ya? Di situ tuh dia. Dia duduk di atas seng, Bang. Lu bayangin, duduk di atas seng ya? Gue mikir, ini beneran bukan orang begitu kan. Iya. Bodo amat, gue bodo amatin. Gue nyamperin yang itu, kotakan dupa itu. Gue naruh rokok di situ. Gue bakar, gue taruh di situ. Duduk gue, minum, sebat dulu gue. Pan, sebat dulu. Udah nggak ada jawaban sih Pan nih. Diem semua tuh, 2 orang. Ngobrol apa? Begituin. Sepi banget ini nggak ada orang, begituin. Sepi banget ini nggak ada orang. Udah nggak ngobrol dah, bodo amat dah udah. Gue sebat kan, gue minum air dulu. Masih ada sisa kopi yang dari atas gue bungkus. Gue ngopi dulu di situ tuh. Gue kontek-kontekan sama bawah. Kan gue bener-bener di paling belakang ini bang. Udah nggak ada bocah lagi. Gue kontekan pakai HT. Udah tuh. Nyautin semua kan. Udah pada nyampe, udah pada mandi, semuanya aman. Lu di mana kata dia kan? Masih di pos 2. Di situ di pos 2 itu ada sinyal ternyata, Bang. Telkomsel ya. Oke. Gue nyalain HP, Bang.
istrinya si Rizal ini, dia udah punya istri. Oh. Tuh nelponin, panggilan tak terjawab banyak banget Bang. Oke. Panjang banget. Terus gue sempet baca dikit, tuh dia bermimpi katanya si istrinya ini. Katanya suami saya di situ ini jatuh ke jurang ini. Buset. Nggak gue baca dong, gue tutup HP-nya. Ini orang gila apa ya gituin. Udah balik belum mas gitu semua Bang. Itu ada yang panjang banget tuh, bener-bener yang panjang banget. Wah gue tutup udah dah. Gue langsung mode pesawat lagi. Ayo jalan gituin. Udah jam berapa ini? 7:30. Ternyata udah 7:30 Bang. Terus sampai pos 2 Iya. Jalan gua. Si Pan udah kata dia, gue duluan ya, kata dia gitu. Lu mau duluan serius? Katanya, iya, duluan dia. Ditinggal kan gue berdua. Nah, di ini nih, momen paling gila menurut gue nih. Udah berdua, gue bawa orang begini ya. Kesabaran gue diuji, itu udah parah Bang. Gue mutusin buat, Pan, tolong dong nih bawain, sebelum dia turun tuh, tolong dong nih bawain tasnya si Rizal dulu, sama tas gue. Tas kecil tapi, apa namanya sih? Ya ransel kecil itu. Ya daypack 15 liter. Ini bawain dulu dah biar nggak ribet, karena kan gue depan ada, belakang ada, tas lempang ada, udah susah banget itu. Udah ini bawain gue gitu. Dibawain sama dia, jadi gue agak lega tuh, badannya agak enak. Udah gue tungguin. Nah si kecil ini Bang, anak kecil ini, dia ngikutin si Rizal mulu Bang. Karena kan jalannya kan pakai ritme. Gue suruh dia tuh duluan. Itu terang Bang, orang gue senterin dari belakang. Dia juga bawa headlamp sendiri. Terang Bang. Dia ngintilin mulu tuh. Aduh, tapi ngintilnya bukan yang di belakang. Udah di sebelahnya, terus nggak ada lagi. Tiba-tiba di depannya gitu. Gitu-gitu dia. Sebelum nyampe pos 1 yang shelter juga ya. Di situ dia udah mulai ini Bang. Udah mulai kayak si Rizalnya tuh udah mulai kayak panik gimana gitu sih. Mukanya udah beda lah. Si anak kecil ini masih Bang. Gitu. Masih ada tuh? Masih ada. Dia ngomong begini sebelumnya pos 1 itu. Dia ngomong begini Rizalnya. Bang, badan gue gak enak. Gue merinding banget. Kata dia gitu. Buset. Kata dia aja merinding. Apalagi gue nih yang dari tadi bener-bener ngeliatin dia. Wah. Ternyata pas gue berhenti Bang di sebelum pos 1. Di belakang gue. Itu yang kemarin ngikutin lagi. Bawa rombongan dia. Bawa rombongan? Iya. Banyak dong berarti? Ada 3 doang. 3 masih kecil, 2 berarti. Rombongan hitungannya itu. Di sebelah kuping gua tuh, yang kanan tuh bener-bener panas. Panas, angin panas gimana sih? Itu kabut Bang. Ya udah jam segitu dingin lah ya. Itu panas Bang, anget. Anget lagi. Yang sebelah kiri dari sini tuh merinding semua tuh. Bener-bener dingin Bang. Wah anjir, matanya merah, rambutnya berantakan. Wah itu gua gimana ya, mau lari tapi ini ada orang satu. Itu mungkin kalau gue sendiri lari gua. Jujur aja gue takut. Sumpah, sumpah gue takut. Makanya baru pertama kali gue dikintilin begituan. Kalau mungkin kayak bau-bau doang, terus kayak firasat nggak enak, mungkin nggak masalah kali ya, nggak masalah. Mental masih aman. Ini mental bener-bener udah mulai down Bang. Gue nggak tahu kesalahan siapa ini. Ini kan pasti kalau begini kan antara kita nggak sopan atau gimana atau omongan kan nggak tahu. Nah lanjut lagi di situ, udah gue tenangin dia, udah aman udah, nggak ada orang naik Bang, masalahnya Bang. Nangis dia Bang, sambil kaki diseret-seret. Gue juga nggak bisa gendong, nggak bisa ngapa-ngapain ya, ngerangkul aja gue yang kalah Bang, badan gue segini, dia gede. Ya gue bisanya cuma narik dia doang, ayo Bang, gue gandeng doang, ayo Bang. Karena gue suruh buru-buru Bang, bisa agak cepet dikit nggak? Tuh emang bener-bener hawanya nggak enak banget Bang, nggak enak banget asli, nggak enak banget hawanya. Udah di situ nyampelah pos 1. Gue mau istirahat di sebelah shelternya, ya elah udah duduk dia di situ. Si cewek itu udah duduk di situ dia. Gue, aduh istirahat di mana lagi, gitu kan.
Gue mikir lagi, oh iya di bawah pos 1 ada warung. Kayaknya istirahat di situ aja kali ya. Gue jalan, mutusin buat, ayo jalan lagi bang. Dia udah nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Dia nangis bang. Bang, udah bang, berhenti dulu, tenang aja udah. Masalah telat mobil biar gue yang nanggung dah. Kata dia gitu, sampai dia ngomong begitu. Mungkin sampai saking bener-bener ininya ya. Dari bawah banget Iya. itu. Gue ngomong, ini mau diminta tolong orang basecamp nggak? Gak usah bang, udah bang, gak usah. Gue udah banyak nyusahin orang di sini. Kata dia gitu. Dia sadar kali kan. Iya. Dia, udah sama situ aja udah, yang penting pelan. Oke deh, oke. Singkat cerita, gue nyampe nih di pos, bukan pos ya, warung itu bang. Yang atasnya 7 pancuran itu, pancuran 7 itu. Gue duduk di situ, buset, makin banyak bang. Makin banyak, hawa gak enaknya tuh makin banyak bang. Ada yang bisik-bisikan, ada yang angin dingin, angin anget. Gimana sih? Udara tapi anget. Kayak lu di tempat yang pengap kipasan kan, anget tuh anginnya tuh, kipasnya tuh. Itu begitu bang. Oh. Set, gak enak banget bang. Sampailah gue di situ udah nggak bisa nahan lagi ya. Gue di situ teriak bang. Nggak, teriak aja udah. Buat ngeluapin emosi gue. Karena gue capek, udah gitu digituin kan. Udah gue teriak aja di situ. Habis teriak, itu bukannya nambah mending, malah justru hawanya makin gak enak. Wah, udah nih. Gue mutusin buat bang, bisa lanjut nggak begitu? Kata dia, wah nggak bisa bang. Nggak bisa ini kayaknya. Mau ngomong orang basecamp begituin kan. Laporan, biar dievakuasi begituin kan. Nggak bang, jangan bang. Jangan, nanggung, bentar lagi nyampe kan, kata dia gitu. Kan di bawah ada ojek. Kalau malam kayaknya nggak ada, gue gituin. Mungkin ada yang jaga selendang itu. Cuman dia mau nganterin apa enggaknya gue nggak tahu, gue gituin kan. Nah di situ gue mutusin buat, ayo jalan lagi pelan-pelan aja. Gue paksa-paksa dia tuh. Itu si kecil tuh nggak tahu kenapa dia masih ngintilin bang. Sampai sebelum, kan ada persimpangan yang kalau turun ke kiri tuh langsung nembusnya ke Candi Ketek. Yang ke kanan itu kita ngelewatin tangga-tangga dulu. Iya. Nah, gue mutusin buat ke kiri bang. Gue mutusin buat ke kiri. Udah ke kiri aja. Soalnya kalau lewat tangga-tangga, kasihan kaki dia. Yaudah, gue ke kiri nih. Di kiri situ, si kecil itu udah ini bang. Nempelin kaki dia bang. Oh. Digelantungin. Buat mainan gitu? Iya. Buat mainan begini-begini bang. Buat mainan. Yang lain ngikut bang. Gue nggak tahu masa ya satu ngikut semua kan. Buset, nyampe Candi Ketek ya, hawanya makin nggak enak. Itu apa ya, wingit banget bang. Wingit? Iya kayak, lu tau gak sih, wingit horor gitu bang, hawanya bang. Oh, mencekam Gitu hawanya bang. Kan di Candi Ketek sebelah, kalau kita turun sebelah kanan kan ada toilet tuh. Gue mutusin buat kencing di situ dulu bang, karena gue emang ini kebelet kencing banget kan, udah nggak ketahan tuh. Udah gue kencing dulu ya bang, lu duduk, karena ada batu, bukan batu ya, kayak pohon-pohon yang dipotongin buat duduk itu tuh di depan Candi Keteknya kan. Dia, lu duduk sini dulu gitu. Gue masuk di situ bang, ada 2 kan itu pintu ya, gue yang sebelah kiri. Gue masuk ke toilet, gue kencing di sebelah kanan gue. Itu depan pintunya bener-bener begini, gede, matanya merah. Dia di situ lagi, ya udah kayak dia berdiri kayak nggak seneng gitu bang di situ. Wah, astagfirullahaladzim. Udah turun aja dah udah. Udah turun. Gue nyamperin tuh si Rizal. Bang aman kan? Gituin. Gak jawab dia, udah gak jawab. Bang, weh, jangan ngalamun, gue gituin. Istighfar bang. Oh iya. Udah mau nyampe kan ya? Dia omongannya gitu mulu, nggak ada kata-kata lain. Udah mau nyampe kan ya? Udah bentar lagi. Jangan ngalamun. Enggak tuh, tadi tuh ada tuh cantik banget di sana. Kata dia gitu. Ada monyet putih warnanya. Kata dia gitu. Oke. Tapi ngomongnya pakai bahasa Jawa kan. Ono ketek putih kayak apik banget ya ngono. Kan nek digobali entuk ora yo. Kalau dibawa pulang boleh nggak ya? Kayak gitu. Ada monyet bang katanya putih bang. Monyet apaan? Nggak ada. Gue juga nggak lihat bang. Katanya di atas candinya ada monyet.
itu putih. Tuh pasukannya banyak banget, udah mulai ngelantur dia. Monyet semua ya, kata dia gitu. Udahlah, turun. Nah, pas kita jalan lagi, itu pas keluar dari Candi Ketek kan bener-bener turunan curam ya bang ya. Curam, cor-coran gitu kan. Itu kayaknya karena bukan hujan ya. Mungkin ngembun kali ya. Itu jatuh lagi dia. Kepleset lagi. Si Rizal Karena licin. Iya. Oke. Untung dia nggak ngeguling ke bawah. Untung masih gue pegangin. Gue tanya, lu ngapa sih bang dari tadi bang? Liatin sebelah kanan mulu. Itu cewek cantik. Cewek cantik apaan sih? Gue gituin. Udahlah nggak usah aneh. Gue gituin. Nggak ada. Gue gituin. Udah ada. Nih di sini dia udah mulai ke-trigger bang. Mungkin karena dia kecapean, terus nahan sakit itu kan. Jadi udah pikirannya udah mulai nggak bisa dikontrol dia. Ya. Udah, ayo turun. Tapi yang emang si kecil ini dia masih ngikut bang. Masih ngikut. Udah masih ngikut. Nah, kita turun, terus kali tuh. Kali. Di kalinya itu kakek-kakek yang tadi bang. Di atas pos 2. Yang pipa itu di pipa. Dia duduk di situ. Lagi ngambil air. Oke. Gue langsung ngomong, oh berarti ini tadi bukan orang. Begitu. Itu jenggotnya panjang, rambutnya putih. Terus pakainya tongkat itu bawa sarung kayak buntelan itulah itu. Zaman dulu banget lah itu. Itu dia lagi ngambil air di situ. Gue berhenti dulu, kayaknya nunggu dia hilang dulu deh, begitu. Nunggu dia pergi dulu deh. Kata si Rizal, kenapa bang berhenti? Udah, bentar doang. Gue nyalain rokok lagi bang di situ. Gue pendakian kali ini bener-bener gue gila rokok sih. Lagi-lagi rokok karena stres bang. Iya. Udah rokok dulu dah. Gue sebat dulu di situ karena kan dia nggak ngerokok nih emang si orang ini. Ngerokok dulu sambil gue bingung nih mau ngapain ya gue. Baca-baca juga kayaknya nggak percuma nih, nggak mempan nih. Udah nggak mempan dari tadi masalahnya. Nggak tahu apa bacaan doa gue nggak terkabul apa gimana ya. Nggak mempan dari tadi. Kayak percuma aja gue. Bodo amat dah udah. Gue cuma ngomong Mbah Amit, saya gituin doang udah. Nah, setelah 10 menit tuh hilang dia tiba-tiba enggak ada. Hilangnya tuh bener-bener gue lihat bang, sling, gitu kayak di film-film ya, cuma kabut bang, lu tau gak sih? Oke. Kabut asap gitu sih, hilang dia, nggak ada. Terus gue mutusin buat jalan lagi, ayo jalan turun dah, turun. Di situ kan udah mulai landai tuh, naik dikit, terus landai kan. Udah mulai pada hilang semua tuh satu-satu bang. Nggak tahu ya karena apa mungkin udah mau nyampe pos regis itu kali. Si kecil itu juga dia udah duluan di depan. Karena kan itu kan persimpangan ya. Yang turun ke kanan itu ke pos registrasi, yang lurus nggak tahu kemana itu. Gue nggak tahu kemana. Dari dulu nggak tahu juga kemana itu kan. Dia kan ada besi-besi tuh sebelah kanan jalan tuh, yang buat pembatas tuh. Dia udah duduk di situ tuh, si kecil itu. Duduk di besi itu. Udah dia kayak nggak berani ngikut lagi udah. Jalan aja udah. Cuma sampai situ batasnya berarti ya? Dia udah di situ doang tuh. Tapi si cewek ini emang masih ngikut dia. Masih ngikut di belakang dia. Gue nggak tahu ini ngawal gue apa gimana ya. Cuman kalau ngawal jangan gitulah. Kan serem juga kan. Orang kan takut. Mentalnya bener-bener ke-trigger semua di situ. Mana gue berdua doang, yang satunya begini, kecuali satu normal, bisa diajak lari apa gimana. Ini enggak bang, bener-bener gue mental gue di situ juga udah capek, usah ngedown banget lah intinya lah. Alhamdulillah nyampe situ tuh hawanya mulai enak tuh, mulai enak. Cuman pas gue regis ditanya kan, ini rombongan yang dari Pekalongan tadi ya? Iya bang, kok baru nyampe, ada kendala apa emang? Ini bang kakinya sakit. Nah, si orang basecamp yang gondrong yang dulu nolongin gue tuh dia bilang begini, koi meneh tekorin nih. Kok wingi aku ra weruh ya munggah, kata dia gitu kan. Gue jawab tuh, wingi aku ra ketemu sampean mas, gituin. Oh ya udah, kata dia kan. Ki koncone siji ngopo? Allahu Akbar, kata dia gitu. Gue nggak tahu apaan, dia bilang gitu doang. Allahu Akbar gitu kan. Ini kesleo gue gituin doang kan. Ini mah bukan sekedar kesleo, kata dia gitu.
Udah dah, ntar di ini aja ya, dibenerin, diberesin di bawah, kata dia gitu tuh. Nah, singkat cerita, gue nyampe bawah, gue udah lihat bocah-bocah tuh udah bersih semua tuh, udah siap berangkat. Udah siap berangkat. Gue dikasih waktu sama supir tuh cuma sejam. Karena kan gue ikut mobil. Yang pakai motor tuh, panitia yang lain pakai motor kan dia bisa nyantai bang, bisa istirahat dulu dia, tidur di base camp. Mau nggak mau gue udah capek apa kan udah mandilah, udah amat lah, mandi, makan, sebat. Gue nungguin si Rizal ini bang, dia dibawa masih gondrong. Nggak tahu dibawa di rumahnya dia yang di belakang. Karena kan pas gue pertama datang itu base camp Andika Rahayu itu penuh bang. Gue dibawa ke belakang, ke rumahnya dia. Oh, oke. Gue tidur di rumah dia emang. Semua rombongan gue ya, tidur di rumah dia. Nah di situ gue diceritain sama si gondrong ini. Kan gue samperin tuh. Kenapa bang teman gue? Ini dia kesleo, emang bener kesleo. Udah mendingan sih. Cuman lain kali. Jangan arogan. Jangan sok. Omongannya jangan sok lah. Tadi gitu. Jaga omongannya. Ini di gunung. Kalau di rumah sih terserah lah. Itu mau gimana. Udah gitu nih. Ini orang nggak mau hidup bareng-bareng nih. Kata dia gitu. Orang iso urip bareng-bareng. Kata dia gitu. Makanya dia tuh intinya apa ya. Intinya kata si Mas Gondrong ini tuh dia emang pelit bang. Emang dia kayak nggak mau rukun sama yang lain gitu. Nggak mau berbagi. Oke, iya. Itu di situ ada yang nggak seneng. Di pos Kubak Menjangan itu ada yang nggak seneng. Nih kalau situ nggak sabar ngadepin dia, udah nih hilang dia, kata dia gitu. Hilang? Iya. Karena kan dia dari pos 3 turun tuh udah ngalamun nangis begitu bang. Udah bener ya, mungkin kalau beda rombongan ya, apa dia naik sama rombongan lain itu mungkin ada yang kuat nanganin dia, ada yang sekarang kan lagi banyak kasus yang ditinggal doang kan. Benar. Mungkin begitu kata si Mas Gondrong begitu. Untung kowe sabar, nek kowe ora sabar, ya wis. Yo cah ilang, kata dia begitu. Untung kamu sabar, kalau nggak sabar hilang nih orang, kata dia begitu kan. Nah singkat cerita udah gue jalan jam itu gue nyampe base camp jam 10:30 bang. Gue jalan tuh jam 11:30 malam. Jam 11:30 gue jalan dari base camp Lawu ke Pekalongan. Singkat cerita nyampe Pekalongan itu lumayan cepet lah. Sekitar jam 3:30-4 subuh lah. Itu udah nyampe, udah pada turun semuanya. Sisa gue doang di mobil. Mobil itu yang belakang tuh udah nggak ada orang bang. Cuman masih gudak. Apa berisik bang? Oke. Berisik di belakang. Kata supirnya, nah lu bawa apaan lu? Kata dia gitu. Supirnya tahu tuh? Supirnya tahu karena dia kan juga orang begituan juga. Orang-orang tuh itu. Lu bawa apaan lu? Belakang lu ngikut lu. 1. Kata dia gitu. Apaan? Gue lihat ke belakang tuh. Gue nggak nengok, cuma pakai karena kan gue duduk di depan nih bertiga. Kernet, gue di tengah, terus supir. Gue lihat dari spion yang otak itu, ya dia lagi begitu. Siapa tuh? Si ceweknya lagi. Sosok perempuan itu? Iya, sosok perempuan itu. Cuman dia emang nggak ada masalah bang, cuma ngikut aja udah. Ngikut aja udah. Oke. Nyampe rumah, gue nyampe rumah itu subuh, dia udah tuh di depan pintu. Karena kan gue itu dulu tinggalnya di tempat bude gue kan, yang rumahnya di kuburan. Ini di part 1 udah gue ceritain tuh. Itu di situ dia udah nggak berani masuk bang. Udah kayak mungkin bukan ranahnya dia lagi kali. Bukan wilayahnya. Iya, ya? bukan wilayahnya kali. Dia hilang bang. Udah pergi. Oke. Udah begitu doang sih cerita yang part 2-nya. Oke, alhamdulillah sampai ke rumah dengan selamat semua ya. Iya. Walaupun ada satu peserta yang mungkin batu ya, si Rizal ini nih. Tuh. Tapi emang sebelum naik lu kenal nggak sih sama si Rizal ini? Atau Rizal siapa yang bawa? Nggak kenal sama sekali. Oke, memang dari flyer aja berarti ya, random aja ya, peserta random berarti. Betul. Ya. Tapi pas meeting point itu, pas kita kumpul sebelum naik tuh, itu tuh emang udah kelihatan laganya sombong bang orangnya.
jadi mulai gerak-geriknya, Iya. omongannya mungkin ya. Iya. Itu udah mulai kayak menyepelekan banget. Iya ya. Dia lebih bela-belain berat ketimbang makanannya dimakan gitu ya. Betul. Itu pelit banget. Sumpah Coy. pelit bang. Sumpah pelit banget bang. Maksudnya lu punya makanan, kenapa lu minta sama orang gitu loh? Itu. Kenapa nggak makan punya lu aja? Betul. Itu yang bikin gedek si Nasoha sama si anak-anak ini. Iya kan yang capek dia juga ya kan? Iya. Berat makanannya. Sosis kan lumayan berat itu kan. Sosis berat bang, itu Apalagi satu toples banyak aja. ya, satu toples itu ya. Banyak, satu toples, belum keripik-keripik yang lain, roti-roti. Aduh. Banyak bang. Ya semoga ke depan tidak ada pendaki yang seperti itu lagi ya. Tapi Semoga. endingnya nih kan lu udah ke rumah sampai ke rumah dengan selamat nih kan ya. Ataukah mungkin lu dapat mimpi kah atau gimana tentang ritual yang sudah lu lakukan di Gunung Lawu pada saat itu? Sempet sih dimimpiin, cuman itu lama bang. Lama. Bukan langsung mimpiin, cuma lama itu adalah hampir setahun lebih. Oh. Setahun lebih. Oke. Setahun lebih. Di Gua mimpinya gimana tuh? Masih ingat nggak lu? masih ingat di mimpinya. Gue di mimpinya di atas pos 4, bawahnya pos 5. Intinya tempatnya dia bang. Di tempatnya dia pas gue kencing. Iya iya. Itu gue lagi di situ. Cuman posisinya rame. Tapi sendirian gue. Jadi orang-orang di situ kayak senyum gitu bang. Senyum doang. Mungkin karena gue udah bersihin tempat itu kali ya. Iya. Di senyum doang itu udah. Ya rame di kuping gue juga enak dengernya. Ngomongnya pada Jawa semua, pada kayak transaksi orang pasar-pasar gitu. Rame. Berarti kayak ada welcome gitu berarti ya. Di situ. Abis dari mimpi itu tuh 1 bulan kemudian gue mutusin buat ke Lawu lagi. Itu kenapa gue seneng ke Candi Ceto itu alasannya. Karena bertahap gitu ya. Iya. Nah berarti kan ada beberapa sosok yang memang di cerita Lawu sebelumnya memang sudah ada nih. Contohnya perempuan yang sempat ngikutin sampai ke rumah dan anak kecil. Iya. Nah ada sosok baru yang nambah ini sosok kakek-kakek. Itu Tahu sosok nggak? kakek. Kira-kira siapa itu? Gue nggak tahu bang kalau itu bang. Atau mungkin cepet nanya sama pihak base camp atau teman-teman yang lain. Gue nanya sama pihak base camp si Mas Gondrong itu. Kata si Mas Gondrong ini sih normal. Katanya nggak semua pendaki, tapi ya nggak semua pendaki bisa lihat kakek-kakek itu. Oh. Dia emang ada. Lokasinya dia emang di atas pos 2. Oke, memang tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Berarti kan kakek-kakek ini bukannya manusia ya, bukan warlock ya. Iya, bukan Berarti warlock. melainkan sosok yang menyerupai seperti itu. Betul. Oh, nah kalau anak kecil yang lu lihat tuh, masih sama nggak sama yang Masih pertama? sama. Masih sama, bajunya lecek, Oke. cowok, masih sama. Pakainya celana pendek, nggak pakai sandal, masih sama. Ya, perempuan juga sama berarti. Sama yang kemarin itu. Yang pendakian pertama. Sama. Nah, dari 28 peserta nih, ada nggak sih yang setelah pendakian nih cerita sama lo, dia tuh ada yang ngalamin yang mungkin kejadian yang tidak masuk akal di sana itu? Setelah turunnya? Setelah turun yang cerita sih cuma si pasukannya Dimas doang. Karena yang lain kan bener-bener gue nggak kenal ya bang. Yang kenal kan pasukannya sini doang. Dia cerita banyak. Ada beberapa kejadian Ada juga, beberapa kejadian. Katanya si Dimas ini, katanya dia dijorokin juga. Sempat dijorokin di pos 4. Pas pas dia mau naruh rokok. Dia kan nggak ngerokok, cuman dia minta rokok. Temennya dibakar terus ditaruh di dupa itu, tempat dupa itu. Oh, oke. Iya, ada kotak-kotaknya itu ya. Iya, karena kan dia naik duluan kan, gue masih di bawah tuh. Gue masih di bawah pas mau naik itu. Dia sempat gue dijorokin. Oke, nah sama si Banteng tuh. Kan dia lewat kanan, lu lewat kiri. Kok tiba-tiba dia di depan lu sih? Nah, Ya, dia pas cerita waktu bang lu sama gue. buat ritual itu. Ya. Nah, itu cerita apa dia tuh? Dia tuh cerita begini bang. Katanya dia cuma lihat orang yang lagi tidur doang bang. Oke. Orang yang lagi tidur dia ditutupin pakai matanya tutupan, ya. ya tutupin matanya pakai tas lempang itu. Ya. Dia lihatnya itu doang bang. Terus dia lihat itu saya udah jauh di depan malah, udah jalan. Karena kan di situ dulu gue pakai carrier tuh sama semua bang. Rain covernya doang. Warnanya hijau stabilo. Iya. Warnanya sama semua. Osprey. Bukan sih, bukan. adalah merek lah. Oh, okay. Gue bikin sendiri warna. Oh, ini ya. Iya, custom gitu iya, ya. warna stabilo. Itu kelihatan bang di senter sama dia tuh. Kan udah agak lumayan gelap tuh di situ tuh, walaupun masih jam 5:30 lah. Cuman agak gelap senter. Sama dia kelihatan bang itu gue lagi jalan bang. Karena kabut kan, itu gue lagi jalan katanya. Nah anehnya, ternyata pas Banteng jalan, tiba-tiba gue di belakang dia. Loh.
dia juga nggak ngomong. Dia nggak mau ngomong, cuman dia kan orangnya kan, udahlah. Dia tuh orangnya cuek bang. Orangnya udahlah gitu doang udah. Berarti si banteng ini ngelihat lu di depan, tapi tiba-tiba lu ada di belakangnya. Iya, gue di belakangnya. Ya kan emang gue di belakang bang hitungannya bang. Itu yang di depan siapa itu berarti? Ya kalau nggak tahu ya, nggak tahu siapa. Cuman emang nggak ada orang bang. Setahu gue pas gue nyiramin air ke pohon, itu emang nggak ada orang lewat. Adanya orang 1 biji doang itu. Yang Jarak lagi 10 meter ya, jarak 10 meter dari gue. Oh. Orang itu doang. Oke. Gue kan duduk kan, nyiram. Sambil melakukan ritual Iya. berarti ya kan. Tapi perbedaannya setelah melakukan ritual itu sama sebelumnya itu gimana tuh? Alhamdulillah adem sih. Adem ya? Iya. Setelah melakukan itu? Dia ada, cuman nggak rusuh kayak yang pertama kan ya? ketawa-ketawa tuh. Oke, Lebih kayak ke ngecengin gue mulu, ngecengin anak-anak juga kan. Kayak maksudnya kayak dia tuh kayak neror gitu yang pertama kan. Oke. Ganggu gitu hitungannya. Dia Tapi kan setelah itu enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Cuma Setelah ngikutin itu, aja berarti kan? doang. Nah, ngomongin tentang pendakian Lau, rombongan lu kan hampir sampai semua ke puncak ya? Betul. Ada sempat adu pukul nggak di puncak itu? Bukan adu pukul lagi bang, ribut bang. Ribut ya? Bener-bener ribut, itu dulu ribut ya. Ributnya karena rebutan foto bang. Oh berarti sama dong sama kejadian yang sekarang ini? Oh iya, ada ya yang viral Iya, itu ya? sekarang Ya. baru lagi viral Ya. tuh. Itu dulu rebutan, cuman kan nggak sampai kayak adu pukul, cuma bacot-bacotan doang bang. Nggak sampai adu pukul ya? Enggak. Cuma bener-bener kayak yang gantian lah bang. Inilah, cuma main ini adu-adu kan. bacot lah, Iya, lu adu gini-gini bacot, doang ya. gitu ya? Gitu Nggak sampai melakukan emosi sampai main hantem ya, baku hantam itu Ya, ya. emang Itu lumayan kejadian- lama sih di atas dia. Kejadian lucu juga itu kan, lagi viral itu Gunung Lau. Aduh sampai berantem ya, nungguin foto doang Itu ya. gimana ceritanya? Padahal mah dia foto biasa terus Foto udah biasa, jadi udah ini ya. aja ya, pakai AI AI aja gitu ya. udah ya. betul. Oke, Mas Wahyu. Terima kasih banyak nih Mas ya, udah melanjutkan Sama-sama. kisah pengalaman pendakiannya, dan ini ternyata yang kedua ini melakukan sebuah ritual agar enggak diikutin terus ya sosok itu ya. Betul. Dan alhamdulillahnya semua sampai sekarang nih berjalan normal berarti ya, udah Normal. enggak sampai ada gangguan-gangguan lagi seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin dari Mas Wahyu punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Saya mau pesen dong sih, kalau kita sama-sama naik gunung bareng-bareng, mau itu open trip, mau itu share cost, mau itu naik pribadi, itu jangan ini dah. Kalau masalah makanan ya, itu kayaknya jangan pelit dah udah. Iya. Itu nomor 1 soalnya. Kita perut tuh di atas nomor 1 kalau kita lagi naik gunung. Soalnya tenaga itu adanya kita di makanan kan. Kalau nggak ada makanan gimana coba? Iya. Ya kalau emang kita ada banyak, ya udah makan bareng-bareng. Ntar juga dibagi-bagi juga kan. Jangan pelit lah. Beda. Ada teman mengatakan 20% kekuatan itu ada di nasi, dan 30% itu ada di rokok, dan 50% lagi ada di kopi. Betul. Kopi sih paling Sebenarnya kencang. menyatukan itu ya. Iya. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta satu dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.